Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu pada materi keempat, yaitu paragraf pada mata kuliah penulisan ilmiah. Jadi di sini saya akan ajarkan tentang jenis-jenis paragraf yang nanti akan kalian kerjakan pada KTI masing-masing. Apa saja yang akan dipelajari tentang pengertian, manfaat, kemudian ada jenis paragraf dan syarat paragraf. Nah, apa itu paragraf? Paragraf itu adalah bagian tulisan atau keterangan yang terdiri atas kalimat-kalimat yang berhubungan secara utuh dan padu serta merupakan satu kesatuan pikiran. Jadi di sini supaya pada saat kita membuat paragraf itu dalam satu paragraf itu kesatuan secara utuh gitu. Jadi tidak berantakan apabila pada saat kita membuat paragraf. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, untuk memudahkan pokok pikiran atau gagasan tulisan dan menegaskan perhatian secara wajar dan formal. Jadi pada saat kita membuat paragraf harus satu pokok pikiran atau satu gagasan, kemudian antar paragraf itu harus ada keterkaitan. Misalnya pada paragraf 1 pokok pikirannya adalah tentang rumah sakit. Nah, kemudian pada akhir kata di paragraf tersebut disebutkan bahwa salah satu hal yang penting di rumah sakit diantaranya adalah rekam medis. Nah, baru paragraf selanjutnya membahas tentang paragraf pokok pikirannya. Jadi pada saat membuat paragraf, satu paragraf itu punya satu pokok pikiran, tapi pada saat berpindah ke paragraf lain harus ada yang menyambungkan gitu. Nah, jenis paragraf ada dua, berdasarkan letak kalimat utamanya dan berdasarkan pola pengembangannya. Yang pertama berdasarkan letak kalimat utamanya, itu ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan yang terakhir adalah paragraf naratif atau deskriptif. Kalau deduktif itu kalimat utamanya ada di awal, sedangkan kalau induktif itu ada di akhir. Kemudian kalau campuran, paragraf kalimat utamanya itu ada di awal dan di akhir. Jadi tergambar di awal dan di akhir. Kemudian ada paragraf naratif atau deskriptif, itu paragraf yang tidak memiliki kalimat utama karena setiap kalimat saling mendukung untuk mengungkapkan gagasan utama. Jadi menyebar di kalimat awal sampai kalimat akhir. Nah, ini contoh kalimat deduktif di mana kalimat utamanya itu ada di awal. Jadi di sini yang saya garis bawah itu adalah kalimat utamanya. Baru selanjutnya kalimat selanjutnya adalah pendukung dari kalimat utama yang dijelaskan pada awal. Itu adalah paragraf deduktif. Kemudian ini contohnya, bahasa merupakan kebutuhan manusia sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian penjelasan selanjutnya adalah tentang bahasa. Kemudian yang kedua adalah paragraf induktif, di mana kalimat utamanya terletak pada akhir paragraf. Gitu. Jadi awalnya kita menjelaskan dulu, baru di akhir kalimat kita jelaskan kesimpulannya. Itu adalah paragraf induktif gitu. Ini contohnya pada saat kita membuat paragraf dari penelitian lain. Jadi misalnya dari penelitian, misalnya judul penelitian kita adalah kepuasan, misalnya kepuasan pasien berdasarkan penelitian A di rumah sakit X, didapatkan hasil bahwa kepuasannya 70%. Kemudian dari penelitian B di rumah sakit X atau di rumah sakit Y, kepuasannya misalnya 60%. Di penelitian C didapatkan kepuasannya sekian persen. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan pasien di rumah sakit masih tergolong rendah karena memiliki rata-rata di bawah standar pelayanan minimal rumah sakit standar Kemenkes gitu. Nah, berarti itu adalah contoh paragraf induktif di mana di awal kita sebutkan beberapa penelitian, namun setelah itu di akhir paragraf kita sebutkan kesimpulannya bahwa masih sedikit atau masih persentasenya masih di bawah standar dari SPM atau standar pelayanan minimal. Itu contoh paragraf induktif gitu. Jadi pada saat kita menjelaskan hasil penelitian lain bisa dalam satu kalimat utama, satu paragraf tersendiri, atau kita gabungkan kemudian ada kesimpulan.
Nah, ini contoh untuk paragraf induktif di mana kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Nah, ini contoh paragraf campuran di mana paragraf kalimat awal itu kalimat utama, kemudian di akhir ada kesimpulan lagi. Ini bisa kita aplikasikan pada KTI kita. Nah, ini contoh di mana paragraf campuran kalimat utamanya di awal dan ada di akhir gitu. Nah, ini misalnya pada penelitian lain juga bisa disebutkan. Misalnya beberapa penelitian yang membahas tentang kepuasan pasien diantaranya adalah penelitian ini. Kemudian di bawahnya ada kesimpulan itu juga termasuk ke dalam paragraf campuran. Nah, kemudian ini adalah paragraf deskriptif atau naratif. Ini misalnya menjelaskan ruang tempat belajar berukuran sekian, tingginya sekian, pintunya ada sekian, listriknya berapa watt gitu. Nah, ini contohnya paragraf deskriptif atau naratif di mana kalimat utamanya itu tidak ada atau penjelasannya menyebar di semua kalimat. Itu contohnya pada saat kalian menjelaskan paragraf tentang profil rumah sakit. Ya, jadi misalnya rumah sakit X merupakan rumah sakit tipe A yang berada di jalan ini, yang bornya sekian, toinya sekian gitu. Nah, itu merupakan contoh paragraf deskriptif gitu. Jadi semua kalimatnya isinya adalah penjelasan. Ya, di situ penjelasan profil tentang rumah sakit. Nah, ini contoh lainnya, contoh dari paragraf deskriptif atau naratif. Jadi tidak ada kalimat utamanya, semua kalimat menjelaskan profil. Nah, ini nanti pertanyaan ini akan ada pada kuis ya, jadi tolong dipahami tentang paragraf deduktif, induktif, campuran, dan naratif. Nah, ini juga profil tadi sudah saya jelaskan, misalnya profil rumah sakit. Rumah sakit Patrik KKT beralamat di jalan ini. Kemudian merupakan rumah sakit tipe apa, bekerja sama dengan BPJS dari tahun berapa. Kemudian jumlah pasien rawat inapnya berapa, kemudian jumlah petugas pendaftarannya berapa. Nah, ini contoh di mana kalimat utamanya itu tidak ada. Jadi semua kalimat itu menjelaskan profil tentang rumah sakitnya. Nah, setelah tadi paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, kemudian kita belajar paragraf berdasarkan pola pengembangannya. Yang pertama ada paragraf narasi, ada paragraf deskripsi, ada paragraf eksposisi, ada paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Nah, kalau paragraf narasi itu paragraf yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara runut atau kronologis. Kalau paragraf deskripsi menggambarkan sesuatu dengan sejelas-jelasnya menggunakan penginderaan sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri hal atau peristiwa tersebut. Kemudian ada paragraf eksposisi, paragraf yang berusaha menerangkan atau menginformasikan suatu hal untuk memperluas wawasan pembaca. Kemudian paragraf argumentasi, paragraf yang bertujuan membuktikan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, analisis, sintesis dapat dikumpulkan dengan beberapa angka, grafik, dan lain-lain. Nah, paragraf argumentasi biasanya digunakan untuk mempengaruhi orang lain agar percaya dengan pendapatnya. Kemudian ada persuasi, paragraf yang bertujuan mempengaruhi pikiran, pendapat, atau sikap. Nah, kalau contoh tadi misalnya paragraf argumentasi itu biasanya ada dalam KTI. Misalnya kalian jelaskan hasil observasi awal. Misalnya penelitiannya tentang ketepatan coding. Berarti di sini kalian harus bisa membuktikan kenapa sih judul ketepatan coding harus kalian angkat pada KTI kalian. Nah, di sini ada paragraf argumentasi. Berdasarkan hasil observasi awal, diambil 30 berkas rekam medis. Setelah dilakukan pengkodean dari 30, misalnya ada 20 yang tidak tepat kodenya dan 10 yang tepat. Nah, itu adalah contoh paragraf argumentasi gitu. Jadi, kalian harus memberikan bukti atau analisis berupa angka. Jadi kalau judul kalian ketepatan tapi cara menjelaskannya berdasarkan hasil observasi, masih ada
rekam medis yang kodenya tidak tepat. Nah, itu nggak bisa. Jadi kalian harus jelaskan menggunakan angka. Ya, kemudian bisa juga misalnya paragraf eh, eksposisi. Misalnya kalian judul penelitiannya itu menjelaskan tentang kepuasan pasien. Misalnya kepuasan pasien itu menggunakan indikator parasuraman. Nah, di sini kalian menjelaskan menerangkan informasi bahwa parasuraman itu mempunyai 5 indikator dalam membuat standar kepuasan, di mana ada indikator tangible, reliability, empati dan lain-lain. Nah, di sini kalian ada paragraf eksposisi atau bisa juga kalian paragraf deskripsi itu paragraf yang menggambarkan sesuatu dengan sejelas-jelasnya gitu. Jadi, misalnya kalian judul penelitiannya itu tentang kebutuhan rak. Jadi kalian pada saat observasi awal menjelaskan eh, deskripsi ruangan ruangan rekam medis di rumah sakit kalian yang akan menjadi tempat penelitian gitu. Misalnya penerangannya, jumlah raknya, kemudian tinggi raknya, luas ruangannya gitu. Nah, atau misalnya kalian judulnya tentang K3 juga bisa menjelaskan paragraf deskripsi ini gitu ya. Kemudian ini karakteristik paragraf narasi ada berdasarkan urutan peristiwa, biasanya berupa karangan fiksi, kemudian runut sering digunakan untuk menceritakan sesuatu. Kemudian ini contoh ya paragraf narasi. Kemudian ada karakteristik ini paragraf deskripsi. Tadi sudah saya jelaskan. Ini contoh paragraf deskripsi. Kemudian ada paragraf eksposisi, memperluas pandangan atau pengetahuan. Tuh, contohnya tadi sudah saya jelaskan pada KTI itu eh, misalnya pada saat kita memberikan penjelasan tentang teori parasuraman gitu, atau misalnya kita peneliti tentang TAM, teknologi acceptance model, apa itu TAM, kita bisa berikan di sini berupa paragraf eksposisi. Kemudian ini contoh, kemudian ada paragraf argumentasi. Nah, ini contohnya paragraf argumentasi memberikan penjelasan. Kemudian ada paragraf persuasi, biasanya digunakan dalam iklan. Ini jarang paragraf persuasi ini di KTI kalian. Ini contoh paragraf persuasi. Nah, ini adalah soal tugas ya, jadi silakan dikerjakan 4 soal ini. Nah, ini ada syarat-syarat penyusunan paragraf yang baik, ada kesatuan, kepaduan makna, dan kepaduan bentuk. Nah, kalau kesatuan itu semua kalimat dalam paragraf itu secara bersama-sama mendukung satu ide atau gagasan pokok gitu. Jadi jangan dalam satu paragraf itu kalian loncat-loncat. Misalnya satu paragraf membahas rumah sakit, nanti ada tentang kepuasan, ada tentang apa gitu. Jadi kalian harus fokus membahas tentang satu kesatuan. Kemudian ada kepaduan makna, jadi berkaitan dengan isinya, ada kekompakan, ada kelogisan gitu. Kemudian ini contoh paragraf koheren. Ini contoh yang tidak koheren. Kemudian ada kepaduan bentuk. Ini contoh kepaduan bentuk atau paragraf yang kohesif. Ini yang tidak kohesif. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.